Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di konten Latsar CPNS. Dan pada video kali ini saya mau ngebahas perihal Latsar MOOC yang kita akses melalui portal Swajar ya. Jadi ini saya bahas karena banyak banget viewer saya yang mereka karena ngelihat konten saya banyak membahas tentang Latsar gitu. Dan sebenarnya yang saya bahas adalah Latsar di proses blended learningnya, mulai dari pembelajaran online di LMS dan juga pembelajaran tatap muka di klasikal. Mungkin karena mereka juga butuh informasi lebih awal, jadi banyak yang tanya-tanya di kolom komentar dan juga ada beberapa yang japri di nomor WhatsApp saya gitu. Sehingga saya harus membuat konten ini jadi agar bisa menjadi informasi bagi teman-teman CPNS yang baru mendapatkan panggilan untuk mengakses MOOC Swajar ini. Tapi sebelumnya ini mau ngasih informasi buat teman-teman bahwasanya di channel saya ini seringnya membahas tentang konten Latsar. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya gitu bisa dicek langsung di YouTube saya di situ karena banyak banget pembahasan tentang Latsar dan insya Allah sudah lengkap. Jadi nanti kalau teman-teman sudah masuk di channel saya, tinggal pilih aja di daftar playlist ya. Di sini nanti ada banyak playlist di sini, ada tes CPNS, kemudian ada Latsar, ada lain sebagainya lah ya. Silakan dipilih yang Latsar CPNS. Nah, di sini eh, daftar putarnya sudah sangat lengkap pembahasan saya terkait Latsar, mulai dari paling bawah ini, mulai dari awal ya, dari contoh tugas, tugas di saat Latsar, kemudian persiapan ketika Latsar, panduan penyusunan rancangan, PPT-nya, dan lain sebagainya. Insya Allah di sini sudah lengkap. Jadi teman-teman mungkin sebelum tanya di kolom komentar bisa dicek dulu di daftar putar ini. Barangkali yang mau ditanyakan sudah saya bahas di sini, gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas terkait Latsar MOOC. Jadi sebenarnya untuk panduannya sudah tersedia di portalnya sendiri ya. Jadi ada video yang bisa kita pelajari. Cuman mungkin karena memang Latsar ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk dilewati. Ini proses yang wajib untuk dilalui sebagai seorang CPNS agar bisa melepas status C-nya. Jadi banyak yang was-was gitu ketika mau beranjak dari step satu ke step yang lainnya. Jadi banyak yang tanya. Jadi mungkin bisa saya beri gambaran sedikit lah di pembahasan saya kali ini. Oke langsung aja. Jadi untuk emosi ini semacam kayak pre-testnya peserta Latsar ya. Jadi sebelum mengikuti Latsar yang fix dalam pembelajarannya kita harus melewati emosi ini. Jadi kita belajar mandiri melalui portalnya ada di alamat swajar-asnpintar.lan.go.id garis miring. Nanti aksesnya cukup gampang banget. Tinggal masukin untuk loginnya tinggal masukin nomor nomor NIP kita, kemudian sama username-nya kita pakai NIP, kemudian passwordnya kita pakai nomor NIK kita ya. Kemudian sekilas mengenai pelatihan dasar CPNS ya, bahwa yang harus kita lalui di sini kalau di penjelasannya ada 4 tahap. Yang pertama ada pembelajaran mandiri atau MOOC yang sekarang mungkin sedang kalian jalani gitu ya bagi peserta CPNS yang lagi pertama kali ikut Latsar. Dan ini belajar mandiri, jadi kalian belajarnya bebas, waktunya menyesuaikan kalian. Kalau nggak salah ini batas batas mulai login itu kalau seingat saya itu tujuh satu sorry berapa ya 2 minggu kalau nggak salah, selama 14 hari. Jadi mulai dari awal kita login berarti kita sudah dicatat mengakses portal ini. Jadi kita harus menyelesaikan semua pembelajaran selama 2 minggu kalau tidak salah loh ya, saya agak lupa karena saya dulu melewatinya cuma 1 hari karena memang pada saat melewati kita bisa skip langsung. Jadi kita cukup download aja, kita download aja semuanya, kita pelajari nanti di rumah, kita skip skip aja sampai kita nanti dapat poin. Nanti saya jelaskan di sini ada penjelasannya ya. Kemudian kalau kita sudah selesai melewati tahap ini, kita akan menuju panggilan di pembelajaran kolaboratifnya dan juga pembelajaran klasikalnya. Jadi ini proses Latsar yang blended learning ya, di mana selama sekitar 2 bulan lebih kita nanti menjalani proses pembelajaran Latsar secara online. Kita nanti pakai aplikasi LMS. Kemudian kalau udah selesai kita baru melaksanakan pembelajaran tatap muka yang namanya klasikal. Di masa saya klasikal itu tatap muka. Cuman ketika di masa pandemi semakin menaik gitu, akhirnya klasikal dialihkan ke pembelajaran online gitu ya.
Kalau udah selesai nanti biasanya di tahap kelas dikalahkan dirinya yang namanya tahap PKTBT. Ini semacam kayak pelatihan terhadap CPNS di saat kerja agar keprofesiannya itu semakin semakin tinggi gitu ya, semacam kayak pemahaman tentang keprofesian. Jadi untuk PKTBT ini prosesnya bisa berbarengan dengan latsar yang ada di kolaboratif gitu. Oke, kemudian untuk desain pembelajaran emosinya di sini teman-teman nanti belajarnya bisa lewat handphone, bisa juga lewat laptop, terserah ya. Dan di situ ada banyak banget pembelajaran dan ada latihan soalnya juga. Ini ada banyak yang tanya ketika kita belajar di situ ada materi dan di situ ada latihan soalnya apakah harus dikerjakan? Perlu diingat bahwa itu adalah latihan soal. Namanya latihan, jadi terserah teman-teman bisa dikerjakan bisa enggak gitu ya. Nanti kalau udah selesai teman-teman akan melakukan yang namanya evaluasi akademik. Nah, untuk evaluasi akademik ini nanti kita dapat pertanyaan pilihan ganda. Total pertanyaannya kalau nggak salah 50 ya, kalau nggak salah. Dan itu tipe pertanyaannya adalah tipe soal-soal hafalan gitu, jadi harus tahu materinya. Tapi nggak usah khawatir karena nanti di situ durasinya panjang dan kita sebenarnya kita bisa open book, jadi kita bisa buka materi-materi yang sudah kita download gitu ya. Kemudian alurnya ini bisa di amati sendiri nanti ya di situ. Dan nanti kita fokus untuk mengumpulkan trofi. Jadi setiap kegiatan nanti kita akan mendapatkan trofi. Jadi setiap kegiatan kita harus ngeklik download sebagai tanda bahwa kita sudah mempelajarinya. Nanti akan muncul semacam kayak notifikasi bahwa kita sudah mempelajarinya. Jadi opsi kliknya biasanya masih berwarna putih dan ketika kita sudah selesai melewatinya, dia akan berubah menjadi warna biru. Biru atau hijau gitu, saya agak lupa. Saya nggak bisa mengaksesnya karena saya sudah melewatinya dan sudah selesai latsar ya. Jadi saya nggak bisa ngasih contoh secara langsung. Intinya kayak gitulah. Nah nanti di sini kita dapat trofi otomatis ya. Untuk target trofinya nilai minimalnya adalah 70,1 yaitu 28 trofi. Tapi saya yakin untuk dapat trofi maksimal itu sangat mudah sekali karena kita cuma klik aja. Untuk yang evaluasi akademik ini yang lumayan susah, kecuali kalau teman-teman dapat bocoran, karena banyak bocoran yang menyebar di sosial media, apalagi di YouTube itu banyak banget. Kalau saya pribadi saya nggak ngasih bocoran itu karena memang itu sebenarnya rahasia lembaga sih, saya nggak berani gitu ya. Jadi saya hanya berani membagikan semacam kayak tips-tipsnya untuk mengerjakan. Tapi kalau teman-teman mau searching, silakan, banyak sekali YouTuber yang bikin konten itu, bisa dilihat. Barangkali dapat soal yang sama, tinggal bisa dicontoh. Di sini untuk nilai KKM-nya adalah 70, nilai maksimalnya adalah 100 dan pengerjaannya itu bebas. Jadi teman-teman bisa ngerjain lebih dari 1 sampai dapat nilai maksimal. Terserah teman-teman. Tapi kalau saya ini nilai saya. Jadi trofi saya lengkap, tapi nggak tahu ini kenapa bintangnya nggak bisa penuh, harusnya penuh ya. Kemudian nilai sikap perilaku ini otomatis 100 karena kita sudah melewati semua trofi ini. Nah, nilai evaluasi akademik saya 76. Ini press KKM. Karena saya pada saat mengerjakan, saya nggak dapat bocoran dan saya termasuk pengerjaannya di masa awal karena saya angkatan pertama, jadi otomatis saya pertama sekali gitu kerjain ini dan saya kerjainnya cuma 1 kali dan langsung melewati KKM dan saya nggak berniat buat memperbaikinya karena memang saya tahu kalau ini adalah pretest, artinya bagi saya tidak begitu berimbas pada proses saya nanti. Karena acuannya adalah kita berhasil melewati angka 70,1. Berapapun nilai kamu, 78, 80, 90, bahkan 100 itu ya kategorinya sama kayak nilai saya 76. Kategorinya adalah sama-sama lulus melewati emosi dan layak untuk menuju ke step berikutnya. Dan itu saya buktikan dan ibasnya lagi ini terjadi ya. Jadi saran saya ketika kalau saran dari saya sih, kalau sudah melewati KKM udah langsung disubmit aja karena di situ ada pilihan submit. Submit ini adalah tanda untuk kita mengakhiri evaluasi akademik. Kalau kita belum klik submit artinya kita bisa mengerjakan lagi. Jadi banyak teman-teman saya ketika ngerjain bareng sama saya nilai 76. Teman saya ada nilainya 74, ada yang nilainya 78 tapi mereka nggak puas. Saya langsung submit. Mereka nunggu hari besok karena mau coba kerjain lagi biar dapat nilai yang lebih bagus.
ya memang mereka dapat nilai bagus, tapi karena mereka submitnya eh, lebih lama daripada saya atau lebih dulu saya, akhirnya ketika pemanggilan latsar saya dipanggil lebih dulu di angkatan pertama, sehingga teman-teman saya ini tidak tidak bisa bareng sama saya gitu. Nah, artinya ya nilai ini hanya hanya angka angka untuk tanda bahwa kita sudah melewati emosi sih. Jadi ya kita nggak perlu ngeburu nilai tinggi lah, karena memang nggak ada efeknya. Buktinya apa? Buktinya alhamdulillah ketika proses latsar sampai latsar selesai, saya mendapatkan predikat sebagai peserta terbaik dengan nilai di pretest ini 76. Karena memang ini tidak terlalu berpengaruh, karena yang paling berpengaruh adalah nilai ketika sudah latsar blended learning kita jalankan, mulai dari latsar online-nya sampai latsar klasikalnya gitu. Apalagi dalam penyusunan rancangan aktualisasi dan juga laporan aktualisasi itu sangat penting sekali. Jadi nggak perlu mencoba untuk mengejar nilai tinggi. Itu sih kalau dari saya. Kemudian ada juga yang tanya, ketika materinya itu diklik kemudian nggak muncul teksnya itu gimana? Itu nggak usah kaget. Intinya gini, barometernya adalah kalian ngeklik setiap materi yang ada di emosi dan sudah tertandai selesai, ya sudah, materinya bisa dibuka atau enggak, ya nggak usah dipikir. Kalau bagi saya sih lewati aja, karena tugas kita melewati itu semuanya. Apa kita bisa melakukan pembelajaran selama 1 hari? Bisa kok. Saya aja sehari langsung selesai karena saya langsung fokus klik 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 klik, karena filenya langsung saya download gitu kan. Jadi saya pelajari di rumah aja. Jadi ketika semua sudah klik, tropi sudah penuh, saya tinggal fokus ke evaluasi akademik. Jadi sebelum evaluasi akademik ya saya stay dulu aja lah, santai. Ketika udah siap baru saya ngelaksanain evaluasi akademik gitu ya. Kalau teman-teman pengennya lebih nyantai, pengen kerjainnya satu persatu juga boleh. Intinya masa pengerjaannya kalau nggak salah itu tadi ya sekitar 2 mingguan kalau nggak salah. Cuma kalau pengen cepat-cepat berangkat ya segera diselesain sih. Kecuali kalau memang sudah diatur sama pihak BKD-nya ya, karena ada beberapa BKD di beberapa daerah yang sudah menjadwalkan. Jadi emosinya harus dimulai dari tanggal ini dan selesainya harus tanggal ini. Berangkatnya tanggal ini sampai tanggal ini. Jadi ya mungkin bisa disesuaikan lah. Kira-kira gitu untuk pengenalan tentang latsar emosi ya. Jadi pada intinya ini adalah pretest. Nilainya untuk nilai tropi dan juga nilai sikap perilaku sangat gampang banget. Kita tinggal ngeklik aja. Untuk nilai evaluasi akademik ini silakan teman-teman kalau mau cari nilai tinggi juga monggo. Belajarnya juga bisa cari di internet, ada di YouTube juga. Bocorannya juga udah banyak yang nyebar. Cuma nanti soalnya variatif. Kalau teman-teman dapat soal yang sama dengan bocoran ya alhamdulillah. Kalau nggak dapet ya nggak usah khawatir, karena kita bisa open book kok. Jadi nanti soalnya kita pampang di laptop dan kita juga sedia materi-materi yang sudah kita download. Jadi kita tinggal open book aja. Kira-kira gitu, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk pemahaman teman-teman terkait latsar emosi ya, dan bisa membantu proses perjalanan teman-teman dalam dalam melewati proses latsar ini. Terima kasih udah nonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.